Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anabila Dwi Rahmah dari Turut kelas E, Wali Kamar Uti Hopi. Di sini saya akan membacakan mukadimah dari kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdihi wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa sahbihi min ba'di. Itu merupakan kalimat pujian dan sholawat. Selanjutnya, amma ba'du fa'lam, ketahuilah ayyuhal harisu, orang yang berusaha menuntut ilmu, al-muqlil, yang menunjukkan dalam dirinya ala iktibasil ilmi, keinginan menuntut ilmu, al-muzharu, yang senantiasa memperlihatkan minan nafsihi, dari dirinya, sidqor rogobah, yaitu kejujuran dan keinginan yang tulus, wafartot ta'ashi, yang butuh akan ilmu dan haus akan ilmu, ilahi, kepadanya, innaka, bahwasannya, ingkanat, apabila engkau taksid, bermaksud bitolbul ilmu, yaitu mencari ilmu, al-munafasati, untuk bersaing, wal mubahatu, dan untuk sombong, wa taqdimu alal aqwani, yaitu ingin lebih hebat dari sebayamu atau temanmu, wa astimala wujuhun nasi laika, dan ingin menarik perhatian orang-orang kepadamu, wa jam'il huto'in dunya, dan ingin mengumpulkan kekuasaan dunia, fa anta, maka kamu, sa'in, sedang berjalan, fi hadmi, menghancurkan, dinika, agamamu, wa ahlikan nafsi, dan membinasakan dirimu, wa bai'i akhiratika, dan menjual akhiratmu, di dunyaka, dengan dunia. Jadi maksudnya itu, ketika kita menuntut ilmu dan niat menuntut ilmunya itu hanya ingin untuk kesombongan diri, hanya ingin untuk agar lebih baik dari sebayamu seperti teman, hanya ingin untuk dipandang oleh orang-orang lebih baik dari yang lain, maka menuntut ilmu kitanya itu dapat merusak agama, membinasakan diri, dan dapat menjual kebahagiaan akhirat kita dengan dunia. Nah, fasofkotaka, maka usahamu, khasirotan, rugi, watijaratuka, diibaratkan perniagaan, ba'iratun, itu rugi, wa mu'allimuka, dan gurumu, mu'inulaka, yang membantumu, ala asinika, dalam maksiatmu, wa syariruka, dan gurumu menjadi teman, fi khosronika, dalam kerugianmu, wa huwa kabai, seperti menjual pedang, safa minal qotoi, ke begal. Jadi bukan hanya kita saja yang rugi, tetapi guru kita juga ikut rugi, karena guru kita juga diibaratkan seperti membantu kita dalam bermaksiat, yang mana beliau itu seperti menjual pedang kepada begal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man anaka, siapa yang membantu, ala maksiatika, dalam kemaksiatan, walau bisyitri kalimatika, meskipun satu kata, kana syarika lahu, dan berpartner atau membantu dalam kemaksiatan tersebut. Dan maksudnya jadi walaupun membantu satu kata doang dalam kemaksiatan, maka dia itu sudah termasuk ke dalam maksiat tersebut. Kanat nituka, dan apabila niatmu, wa qasduka, dan tujuanmu, bainaka wa bainallahi ta'ala, yaitu di antara kamu dan Allah, min thalabul ilmi, dalam menuntut ilmu, al hidayatu, untuk mendapat hidayah, duna mujarrah, dan maka duna mujarrah rawayaka, fabasyir, maka bergembiralah,
Fa innaka, maka sesungguhnya al malaikatu tabsutul laka, malaikat membentangkan sayapmu ajnihatika, yaitu untukmu, meskipun dia rela walaupun sayapnya itu terinjak-injak. Jadi apabila niat kita dalam menuntut ilmu itu untuk mendapat hidayah dan untuk mendapat petunjuk di antara kamu dan Allah, jadi menuntut ilmunya karena Allah, yaitu ingin mendapat hidayah, ingin mendapat petunjuk, maka malaikat pun akan membentangkan sayapnya kepada kita dan malaikat pun rela sayapnya terinjak-injak oleh kita. Idza masyaitu wa hiya takka, dan makhluk laut seperti ikan, tastaghfiru laka idza sa'aita, akan memohon ampunan kepadamu. Jadi selain malaikat membentangkan sayapnya untuk kita, makhluk-makhluk laut yaitu kayak ikan juga memohon ampunan untuk kita jika menuntut ilmu kita itu jelas ingin mendapat petunjuk dari Allah. Walakin, tetapi yang bagi laka an ta'allam, jika kita mengetahui sesuatu seyogianya, qabla kalla syai'in, sebelum memulai, annal hidayah allati hiya. Jadi bahwasanya sebelum kita mulai sesuatu kita harus mengetahui bahwa annal hidayah, bahwa sesungguhnya hidayah itu allati hiya, dia itu buahnya dari samaratul ilmu. Jadi hidayah itu buah dari ilmu. Laha badayatika, dan awal dari hidayah, dan ada awal dari hidayah, wa nihayatuka, dan ada puncaknya hidayah, wa zahir wa batin. Puncaknya dari hidayah itu zahir dan batin. Wala wusula ila nahayatika, namun dan tidak sampai akhir hidayah, ila ba'da ihkami bidayatika, kecuali setelah menetap bawahnya atau dasar. Jadi kita tidak akan mencapai puncak hidayah kecuali kita telah mendapatkan hidayah yang dasarnya terlebih dahulu. Walau asur ala batiniha, dan tidak akan sampai pada bagian batin, ila ba'dal wuqu'i ala zahirah, kecuali setelah mengaplikasikan yang zahir. Waha anna musyirun, maka inilah saya akan menunjukkan kepada kami, alika kepada kami, babadayatikal hidayah, dengan permulaan hidayah, litujarriba biha nafsaka, untuk menguji diri kamu, watamtahinu biha qablika fa'in sodaka, kamu mengeluarkan hatinya dengan kamu. Watamtahin biha qalbaka fa'in sodakta qalbaka, kamu mengevaluasi hatinya dengan kamu. Surat qalbaka ilaiha ma'ila, maka apabila kamu dapati hatimu condong kepada hidayah, wa nafsaka bihi mata'iratu, dan kamu mentaatinya, walaha qabalatan fudunaka, dan menerima isi dari kitab ini, at-tala'atu ilan nihayati, maka inilah kamu dapat sampai kepada hidayahnya, wa taglughu fi biharil ilmu, dan dapat menyelam kepada lautan ilmu. Jadi intinya tuh kalau kita ingin mendapat hidayah, di sini di kitab ini diajarkan pula mengenai hidayah-hidayah. Dan apabila hati kita condong kepada hidayah, maka dan ingin mentaati hidayah tersebut, maka kita ini akan dapat sampai kepada hidayah tersebut, dan kita ini akan merasakan nikmatnya menyelami lautan ilmu. Dan terusannya, intinya itu kalau seandainya kita ini malas mempelajari tentang hidayah, malas menaati tentang hidayah, maka kita itu menuntut ilmu itu hanya sebagai nafsu doang. Jadi jika kita memiliki nafsu tersebut, itu pun termasuk kita dalam tunduk kepada setan. Jadi tuntutlah ilmu itu dengan tujuan dan dengan maksud ingin mendapat hidayah dan petunjuk. Jadi jangan menuntut ilmu semata-mata hanya hawa nafsu saja dan ingin dipandang lebih baik dari orang lain. Sekian dari saya. Mohon maaf bila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.